Ya pemirsa, masih bersama Rama Technical Team. Jadi pagi ini saya lagi memperbaiki aki ya, aki yang tidak ngecas. Jadi akinya itu baru 1 bulan saya beli, tapi tiba-tiba saya starter semakin lemah seperti itu ya. Jadi bagaimana cara mengatasi apabila akinya baru tapi tidak bisa ngecas, teman-teman ya. Cuman ini tadi sudah kita cek semuanya dan akinya lagi saya cas guys, saya lagi cas ya. Jadi seperti apa cara pengetesannya guys ya. Jadi yang pertama yang kita perlu perhatikan ya, apabila kita nggak mau bongkar-bongkar dulu, yang pertama kita cek di sini ya, tegangan kitanya lepas dari akinya, kita ukur tegangan di sini ya. Kita ukur tegangan menggunakan apometer. Bagi yang punya apometer ya, kita ukur tegangan di sini sama di sini. Apabila yang nggak punya apometer, bisa gunakan lampu ratingnya dilepas untuk tes ya. Apabila rating lampu sen ya, lampu sen kita lepas salah satu, nanti kita tempelkan ground dan positif. Apabila menyala itu berarti pengecasan bagus. Apabila ini menyala kok akinya tekor, berarti akinya yang rusak seperti itu ya. Jadi harus kita ganti aki yang baru. Jadi apabila kita tes menggunakan lampu atau menggunakan apometer, di sini tidak ada tegangan. Jadi buat bersama semuanya, apabila pengetesan di sini jangan kaget ya. Apabila seharusnya untuk pengetesan itu ada tegangan di atas 12 volt ya. Tapi kalau untuk motor rata-rata itu tegangan yang keluar dari pengecasan di sini 7 volt ya. 7 volt, tapi dia bisa ngecas hingga 12 volt. Apabila sudah ada akinya, maka dia akan naik sendiri tegangannya seperti itu. Beda dengan cas mobil itu sebelum ada aki diukur tuh ada 15 volt kalau untuk pengecasan mobil, tapi kalau motor itu hanya 7 volt ya. Dan ini tadi sudah kita bandingkan dengan yang itu yang masih normal sama 7 volt ya. Jadi kalau motor itu rata-rata 7 volt untuk pengetesan, untuk tegangan dari pengecasannya. Jadi ini untuk selanjutnya, apabila kita tidak punya alat ukur seperti ini atau malas membongkar sen ya untuk alat ukurnya, jadi cek saja di sini ada sikring. Ini kita perlu kita cek sikringnya putus atau tidak. Tapi apabila tidak punya alat ukur, kita juga harus menggunakan sen ya untuk mengetahui masih nyambung atau tidak. Kadang ini kalau kita lihat seperti ini, kadang itu dia itu masih menyambung ya, jalurnya itu masih menyambung, tapi belum tentu dia menyambung. Jadi alangkah baiknya kita harus tes ya, tes menggunakan lampu sen atau menggunakan apometer seperti ini. Apometer sembarang, apometer analog bisa, apometer digital juga bisa, terserah yang punya saja, punyanya apa gitu ya. Jadi untuk selanjutnya, untuk pengetesan apabila kita sudah cek bagian fuse aman, terus di sini misalnya nggak ada tegangan sama sekali, alangkah selanjutnya yang kita tes yaitu telakir ya. Telakir itu kita harus memperhatikan kiprok ya, kiprok di sini. Kiproknya ini apabila nanti kita nyalakan berapa menit panas, berarti kiproknya ini rusak, harus kita ganti ya. Dan ini tadi kita ukur semuanya sudah ada tegangan, tapi kiproknya panas ya. Saya curiga kiproknya yang rusak. Nanti kita ganti saja kiproknya, kita belikan yang baru. Ini langkah selanjutnya. Cuman saya ini belum beli, nanti tetap kita belikan karena ini panas banget kiproknya. Harusnya dia nggak panas ya, mungkin seandainya ada panas mungkin hangat saja sedikit, tapi ini panas banget. Tadi saya megang seperti ini tidak tahan, tapi di situ masih ada tegangan, masih ada tegangan 7 volt. Tapi nggak tahu kali dipasang aki mungkin dia bisa drop ya, seperti itu. Dia masih ada tegangan, tapi kalau dipasang aki bisa drop apabila kiproknya ini sudah rusak.
Jadi kiproknya ini tadi panas banget saat kita nyalakan. Seharusnya dia tidak panas, cuman hangat saja. Apabila panas berlebihan berarti kiproknya di sini rusak. Kita harus ganti kiprok. Masalahnya ini akinya baru, ini akinya masih saya tes ya. Nanti tadi kita tes itu hanya 5 volt. Sekarang mau kita tes kembali apakah sudah memenuhi syarat, sudah ada 12 volt atau belum ya. Dan ini akinya lagi saya cas. Sekarang coba kita ukur apakah sudah ada 12 volt tegangannya. Min plus. Oke ya, sudah ada 11 volt. Jadi kita tunggu sebentar biar dia full dulu pengecasannya. Jadi sekarang saya akan review bagaimana cara pengetesan aki dan berapa ukuran tegangan yang dikeluarkan oleh motor tersebut ya. Dan sekarang kita taruh di dalam, dan untuk negatifnya bisa kita selipkan di mana saja ya. Di sini juga bisa, yang penting bisa nempel tidak lepas. Kita carikan yang bisa kira-kira bisa kejepit. Kayak di sini aja bisa. Sekarang kita nyalakan motornya. Coba kita starter motornya, lalu kita ukur ya. Ini tadi gasnya sudah kita gedekan ya. Gasnya harus digedekan supaya stromnya stabil. Sekarang kita nyalakan. Sekarang coba kita ukur sini ya. Ada tegangan dulu motornya. Jadi ada tegangan 9 volt ya. Artinya sangat-sangat normal ya. Ini sudah panas. Ini sudah mulai panas, baru sebentar saja kita nyalakan ya. Ini panas banget. Nanti kita ganti aja, kita belikan saja. Dan sekarang kita akan uji untuk motor yang lain. Apakah sama tegangannya? Jadi normalnya itu 7 volt normalnya. Itu tadi ada 9 volt karena gasnya mungkin terlalu gede mungkin. Dan sekarang kita tes ya di sini. Nah, kita jepitkan di sini saja voltmeternya. Kita nyalakan lagi. Dan sekarang negatifnya kita jepitkan ya, di mana saja yang penting bisa jepit. Kalau bisa kita jepitkan di aki saja. Di mana ya? Yang penting bisa jepit ya, jepitkan di mana saja. Kita carikan dulu tempat untuk menjepitkan ini. Kita carikan penjepit di mana ya supaya jepit ini. Kalau nggak bisa jepit ya kita pegangi saja lah. Saya akan pegangi saja yang satu seperti ini. Sekarang kita nyalakan aja dulu motornya. Kita hidupkan. Kita nyalakan motornya, suaranya halus ya, bagus. Sekarang coba kita ukur positifnya.
motor yang normal karena dia gasnya kecil, dia hanya 4 volt, tapi kalau gasnya besar dia 7 volt ya. Coba kita besarkan gasnya, tapi kita harus bisa memegang ini ya, ini susah banget memegangnya. Kita taruh di bawah saja, nggak kelihatan ya. Kita akan taruh di mana, di sini saja. Saya akan coba besarkan gasnya, dan ini kita pegang. Ini tangannya susah ya, kayak saya ngangkat sendiri. Masih megang HP, megang mati lah. Ini 5 volt ya. Sekarang coba kita besarkan gasnya. Jadi tegangannya tadi naik 6 volt, jadi normalnya 7 volt ya. Tapi kalau ada akinya dia bisa 12 volt lebih, seperti itu. Oke, kita pasang saja karena ini motor yang masih normal, masih pengecasannya normal, jadi kita biarkan saja. Ini tadi hanya untuk perbandingan ya. Ini tadi ada 9 volt, jadi yang penting ada tegangan keluar dari pengecasan atau dari kiprok, berarti normal ya. Kenapa nggak normal? Nggak normalnya karena ini panas banget kiproknya, nanti kita ganti saja. Ini juga bermasalah ya pada mesin motornya juga. Mesinnya motor juga suka mati apabila ini panas. Nanti yang ditakutkan merusak kiprok ya. Merusak kiprok itu biasanya terjadinya konslet, merusak kuil. Merusak kuil itu disebabkan kerusakan dari kiprok. Ini bahaya banget. Jadi apabila menemukan aki yang tidak ngecas, itu cepat-cepat kita tangani. Terutama kiprok yang kita perhatikan, nanti kita ganti saja. Ini hanya sedikit saja trik yang kita sampaikan ya. Ini hanya hanya pemberitahuan saja, dan mudah-mudahan yang sedikit yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Apabila ada pertanyaan nanti tanya di komennya, saya tunggu komen dari teman-teman. Dan apabila video ini sangat membantu, jangan lupa di like, juga di share ke teman-teman Anda atau di sosmed Anda, supaya video ini diketahui oleh teman-teman terdekat kita atau teman-teman yang memerlukan tutorial ini. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa tongkrongi terus di Rama Technical Team. Terima kasih.